أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه الأوائل الذين في حياته فكانوا يعتقدون بأنهم هم المسلمون وحدهم ومن سواهم من ملايين المسلمين كفار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yaitu pemaparan dari murid Syekh Utsaimin dan Syekh Muqbil. Ya, kita tahu bahwasanya Syekh Muqbil dan Syekh Utsaimin ini adalah tokoh Salafi Wahabi yang tidak lain. Kedua orang ini adalah murid dari Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu pendiri dari sekte Salafi Wahabi yang ada di Najd, sehingga dinisbahkan Muhammad bin Abdul Wahhab ini dengan sebutan yaitu An-Najdi, karena munculnya fitnah di era masa Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu tempat kelahiran beliau, yaitu lahir di Najd, di mana munculnya huru-hara atau munculnya fitnah sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya, tidak lain yaitu tempatnya di Najd. Tadi pengakuan seorang murid dari Syekh Muqbil dan Syekh Utsaimin bahwasanya panutan mereka yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah orang yang gemar mengkafirkan, ya, tokoh yang secara terang-terangan, secara nyata mengkafirkan umat Islam. Jadi hanya dianggap internal kelompok mereka sendiri, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya saja yang ini masih murni Islamnya. Yang lain ini sudah penuh dengan kekafiran, kemusyrikan, ahli bid'ah dan sebagainya. Dan ini memang secara nyata telah kita dengar, telah kita lihat dengan mata kita, mata kepala kita sendiri, di mana dimanapun berada kelompok Salafi Wahabi ini senantiasa menebarkan fitnah, menebarkan provokasi. Di mana ada Salafi Wahabi pasti akan munculnya berbagai macam fitnah, berbagai macam provokatif, ya, berbagai macam propaganda, provokasi. Pasti akan ada perpecahan, pasti akan keributan, pasti akan ada onar dimanapun berada ketika ada munculnya kelompok Salafi Wahabi. Karena kita tahu tadi tentang adanya doktrin takfiri, ya, dan ini semuanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah tahu, ya, sudah sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini yang paling lantang menuduh kafir, musyrik, ahli bid'ah kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada Sunni yang tidak lain yaitu warga Nahdlatul Ulama. Ya, NU adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengkafirkan para pengikut Asy'ariyah wal Maturidiyah, mengkafirkan para sufi, ya, orang-orang yang bertasawuf, mengkafirkan orang yang berfilsafat, mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompok mereka. Jadi hanya kelompok mereka sendiri yang dianggap sebagai muslim. Nah, ini banyak tokoh-tokoh para pengikut Salafi Wahabi yang berkeliaran di sekitar kita, yang mereka ini merasa paling sunnah, paling suci, paling murni Islamnya, sehingga kepada kelompok lain mereka mencela, menghina amaliyah kaum umat Islam yang lainnya, mencaci maki NU, menghina Muhammadiyah, mencela dakwah dari Jamaah Tabligh, dan menghina berbagai macam ormas agama Islam yang lainnya yang ini berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi.
Nah, ini betapa jahatnya, betapa bahayanya, betapa ekstrimnya doktrin Salafi Wahabi. Nah, ini perlu kita sampaikan, memang faktanya demikian. Dan sekarang kita tahu bagaimana kelakuan kelompok Salafi Wahabi ini, yang mereka ini menghujat, menghina, ya, mencela para pejuang yang ada di Palestina, ya, menghujat para pejuang Hamas, ya, dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam propaganda, yang tujuannya agar mereka ini melemahkan perjuangan kaum, yaitu umat Islam yang ada di Palestina. Kenapa Salafi Wahabi ini memandang rendah kepada rakyat Palestina? Karena kita tahu akidahnya warga Palestina ini berbeda dengan akidah Salafi Wahabi. Kalau akidah Palestina, rakyat Palestina ini jelas sama dengan kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islamnya adalah Sunni. Nah, inilah makanya mereka sangat benci, tidak suka ini kepada umat Islam yang ada di Palestina. Nah, itulah kenapa penyebabnya mereka ini sangat merendahkan warga Palestina, termasuk para pejuang Hamas, dihina dengan tuduhan sebagai kelompok Syiah, Rafidhah. Nah, ini jelas kelompok Salafi Wahabi membenci rakyat Palestina, dan ini telah dicontohkan atau telah ditunjukkan oleh negara panutan mereka sendiri. Kita tahu Arab Saudi ini memang tidak mau andil, tidak mau ambil bagian dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ada banyak negara-negara Arab yang ini berafiliasi dengan akidah Salafi Wahabi, yang mereka mayoritas penduduknya atau pemerintahannya adalah dipegang oleh ideologi Wahabi. Tentu mereka sangat tidak suka dengan Palestina. Ya, mereka kelihatannya, nampaknya dari luarnya seolah mendukung kemerdekaan Palestina, tapi di balik itu semuanya mereka senantiasa sangat mesra dengan Israel, mesra dengan Amerika. Nah, ini namanya musuh dalam selimut. Seolah sama akidahnya, seolah-olah sama-sama umat Islam, namun mereka menikam dari belakang. Ini yang telah ditunjukkan bagaimana kelakuan Salafi Wahabi saat ini. Jelas sekali mereka menyerang orang-orang atau para pejuang Palestina, termasuk warga Indonesia yang ada di Palestina, seperti Muhammad Hussein Gaza ini dicaci maki, dihina, diserang habis-habisan, dikeroyok habis-habisan oleh yaitu anak buah Salafi Wahabi, para pengikut Salafi Wahabi, nak jengos Salafi Wahabi. Nah, jadi ketika ada pihak-pihak yang memang tidak sepakat dengan Arab Saudi, dengan ideologi Salafi Wahabi, mereka tuduh dengan Syiah, ya, kaum pemberontak dan sebagainya. Nah, ini betapa ngerinya ideologi Salafi Wahabi yang mereka punya doktrin, yaitu takfiri. Takfiri artinya adalah suka mengkafirkan umat Islam di luar kelompok mereka. Mereka juga tabdi'i, yaitu menuduh bid'ah kepada umat Islam di luar kelompok mereka. Kemudian juga mereka adalah tasyriki, gampang untuk mengkafirkan umat Islam hanya karena berbeda pandangan, berbeda tafsir, berbeda sudut pandang dalam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah sebabnya di video ini sebagai bentuk warning, kehati-hatian kita semuanya, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam, jangan sampai kita tergelincir, terperosok dengan doktrin Salafi Wahabi. Karena kalau orang sudah dicekoki dengan ideologi Salafi Wahabi, mereka akan bebal, akan keras kepala, mereka akan merasa benar sendiri. Bahkan mereka rela untuk mengkafirkan umat Islam, mereka kafirkan sama keluarganya, mengkafirkan anggota keluarga yang masih tahlilan, masih yasinan, ya, yang masih istighosah, yang masih maulid Nabi dan sebagainya. Itu betapa ngerinya fitnah dari kelompok Salafi Wahabi. Dan jelas dalam hadis Rasulullah SAW juga sudah ditandai, sudah diprediksi Rasulullah SAW tentang akan munculnya kelompok yang mereka ini seolah indah bacaan Al-Qur'annya, namun bacaan Al-Qur'annya ini tidak menyelamatkan mereka, hanya bacaannya sebatas di kerongkongan, hanya merdu di lidahnya saja, tapi mereka hatinya ini sudah rusak, hatinya sudah busuk. Kenapa? Karena mengkafirkan sesama umat
umat Islam. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat dari fitnah Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam ila ahli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.